Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Casey Deborah Moring dengan NIM 18704016. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester penulisan ilmiah. Yang pertama, definisi manuskrip. Menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan dengan pena, pensil maupun ketikan atau bukan cetakan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dahulu hingga masih ada sampai saat ini. Seperti penjelasan sebelumnya, manuskrip selalu berhubungan dengan ilmu filologi. Filologi ialah ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip dari zaman kuno. Seperti penjelasan saat awal, manuskrip merupakan kata lain dari naskah. Selanjutnya, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduksi. Kedua, tidak ambigu. Ketiga, tidak emotif. Keempat, menggunakan bahasa baku. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Keenam, bersifat dekoratif. Ketujuh, terdapat kohesi. Kelapan, bersifat objektif. Dan menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, sistematika penulisan karya ilmiah. Terdiri dari bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 kerangka teori, berisi landasan teori, hipotesis penelitian, kesimpulan sementara dari kerangka pemikiran peneliti, jenis penelitian. Bab 3 metode penelitian, berisi tujuan dasar, tempat pelaksanaan penelitian, tujuan umum, sifat-sifat masalah, ruang lingkup pengujian, definisi konsep dan operasional variabel, definisi konsep populasi dan sampel penelitian, populasi, jenis sumber dan teori pengumpulan data, teknik analisis atau pengujian data. Bab 4 pembahasan, berisi penelitian, gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis. Dan bab 5 penutup, berisi daftar pustaka, kesimpulan, saran, dan lampiran. Selanjutnya, hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan. Tahap persiapan penulisan, menuangkan gagasan menjadi tulisan. Syarat utama berisi kemampuan dan kemampuan memotivasi diri. Membangun motivasi diri, ide, tema, topik, judul, masalah. Syarat pemilihan topik berdasarkan masalah, kriteria topik, kriteria judul, batasan topik, pembatasan topik. Originalitas, tujuan penulisan, tahapan penyusunan, mind mapping, penulisan efektif, perumusan masalah, cara menemukan permasalahan, cara-cara formal penemuan permasalahan, cara-cara informal penemuan permasalahan, bentuk rumusan permasalahan, pernyataan, karakteristik, rincian permasalahan, dan contoh rumusan permasalahan. Selanjutnya, hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Yang pertama, peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait. Kedua, relevan dengan permasalahan penelitian Anda. Ketiga, diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik. Selanjutnya, etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah merupakan norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah bertujuan untuk pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Dimensi etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, dimensi tujuan, kedua, dimensi sarana, dan yang ketiga, dimensi aksi. Etika penulisan mengikat pada semua jenis dokumen karya ilmiah. Pertama, karya ilmiah dipublikasikan dan karya ilmiah belum dipublikasikan. Kaidah penulisan artikel ilmiah, jenis karya tulis ilmiah, dan karya tulis populer. Selanjutnya, cara menulis sitasi. Format gaya penulisan sitasi. Bagian utama sitasi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu
Pertama, mengutip sumber yang relevan sesuai dengan topik yang ditulis, membuat daftar pustaka berdasarkan sumber yang disitasi tersebut. Ketentuan penulisan sitasi. Pertama, sitasi langsung. Kedua, teknik parafrasa. Cara membuat parafrasa adalah sebagai berikut. Pertama, membaca keseluruhan sumber tulisan dengan cermat sehingga ide tulisan pada sumber tersebut benar-benar dipahami. Kedua, menyusun ulang kalimat yang dikutip dengan menggunakan kosakata sendiri sesuai dengan ide sumber kutipan. Dan memeriksa kembali kalimat yang dikutip dan memastikan bahwa gagasan yang ditulis tidak menyimpang dari sumber aslinya. Demikian presentasi saya tentang soal ujian akhir semester penulisan ilmiah. Terima kasih.